sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati Abi Haji Nasruddin dan segenap keluarga besar, para ustadz, para hujjaj, seluruh jamaah majelis ta'lim hifdzul amal yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Munir atau tafsir Marah Labid, surat Al-Baqarah ayat 151 sekarang ya. 151. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, bahwasannya memindahkan kiblat, memindahkan arah salat yang tadi asalnya di Baitul Maqdis, kemudian Allah pindahkan ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Ini adalah merupakan nikmat Allah juga, merupakan kesempurnaan dari Allah supaya orang-orang Muslim itu beda dengan orang-orang Yahudi, beda dengan orang-orang Nasrani. Jadi punya kiblat khusus. Dan lagi pula Ka'bah itu lebih tua dibanding Masjidil Aqsa. Ka'bah itu lebih tua dibanding kiblat orang-orang Yahudi yang sempat Rasulullah dan para sahabat sempat sholat menghadap ke sana selama 16 bulan kurang lebih. Nah, pada ayat yang berikut ini maka ditegaskan kembali bahwasannya nikmat Allah itu kemudian disempurnakan dengan cara Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul dari golongan kalian, maksudnya dari golongan orang-orang Arab. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami mengutus dalam kalian, rasulan minkum, seorang utusan dari kalian, ai min nasabikum, maksudnya dari keturunan kalian, wa huwa Muhammadun, yang dimaksud rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza imma muta'alliqun bima qablahu, ini ada kalanya berta'alluq, berkaitan dengan lafaz sebelumnya, ai wali utimma ni'mati alaikum fi amril qiblah, yaitu untuk menyempurnakan nikmatku, kata Allah, kepada kalian wahai orang-orang mukmin dalam urusan kiblat. Kama atmamtuha alaikum, sebagaimana aku sempurnakan nikmat atas kalian fid dunya, di dunia ini, birisalir rasul, dengan mengutus seorang utusan. Ini kalau ta'alluqnya dengan ayat sebelumnya, kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa imma muta'alliqun bima ba'dahu, dan ada kalanya berkaitan dengan ayat sesudahnya. Ai kama dzakartukum bil irsal fadhkuruni, maksudnya dengan fadhkuruni yang ada di ayat 182 nanti. Sebagaimana kami utus seorang utusan dari kalian, maka fadhkuruni, maka ingatlah kalian semua. Ingatlah kama dzakartukum, sebagaimana aku mengingat kalian bil irsal, dengan mengutus, fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Kalau diartikan secara bebas, ini diartikan sebagaimana kami mengutus seorang utusan dari kalian, maka hendaklah kalian itu mengingat nikmat-nikmatku, nikmat-nikmat perintah menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat yang sifatnya final, kiblat yang sifatnya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan tidak ada nasakh atau tidak ada penghapusan hukum, dan selamanya kita akan sholat menghadap sana. Ini nikmat Allah yang pertama, nikmat Allah yang berupa pengalihan arah sholat ke arah kiblat. Ini selain untuk mematahkan argumen orang-orang Yahudi yang bilang bahwa Muhammad ngikut-ngikut kita aja, ikut-ikut aja sholat madhab sana, tapi dipatahkan oleh ayat ini. Dan juga
mematahkan anggapan orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan bahwa Muhammad itu sholat madhab kiblat, sholat madhab Baitul Maqdis, tapi dia ngakunya keturunan Ibrahim. Ternyata Nabi Muhammad diperintahkan terakhir menghadap ke Ka'bah. Memang itu adalah kiblat, adalah satu arah yang diagungkan oleh orang-orang Arab. Ka'bah itu adalah satu arah, ada satu poros yang memang sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab saat itu. Maka selain untuk mematahkan argumen-argumen Yahudi dan argumen orang-orang musyrik ini juga merupakan satu nikmat untuk kita, untuk orang-orang Islam, supaya orang-orang Islam punya Ka'bah, punya satu arah sholat yang sifatnya itu lebih tua dan juga lebih khusus dan berbeda dengan kiblat-kiblat yang lain. Selain itu, mensyukur nikmat atas nikmat kiblat atau Ka'bah itu, selain itu hendaklah kita mensyukur nikmat bahwa Allah mengutus seorang utusan untuk kita, min nasabikum. Kalau di sini Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan min nasabikum, dari nasab kalian, maksudnya dari nasab kalian memang dari orang-orang Arab juga, itu saudara juga. Pernah saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu kalau dicari, kalau diteliti semuanya saudara. Itu satu Quraisy semuanya itu pasti kenal Nabi Muhammad siapa, keturunan siapa. Jadi semuanya masih mengenal Nabi Muhammad. Ini adalah sebuah nikmat lagi. Selain nikmat yang sebelumnya, yaitu nikmat Ka'bah dijadikan sebagai kiblat, hendaklah kalian orang-orang Arab, hendaklah kalian orang-orang Islam ini mensyukur nikmat bahwa aku sudah mengutus juga seorang utusan dari nasab kalian. Kalau kita artikan nasab sesuai tafsirnya Syekh Nawawi Banten. Ada ulama-ulama tafsir lain yang mengatakan bahwa Rasulum minkum atau Rasulam minkum ini bukan hanya nasab lebih umum lagi, tetapi maksudnya adalah min jinsikum. Di antaranya Syekh Ahmad As-Sawi mengatakan dari jenis kalian yang diutus untuk menuntun kita, ngajarin kita bagaimana cara-cara nikah, bagaimana cara-cara makan, bagaimana cara-cara bergaul dengan masyarakat dan dengan keluarga. Itu yang diutus adalah manusia juga, Bapak-bapak. Manusia juga. Coba bayangin kalau yang diutus malaikat. Malaikat nggak makan, boro-boro ngopi sama ngerokok. Tawa-tawa juga jarang kalau malaikat mah. Nah, tapi ini diutus manusia juga. Nabi ketawa juga, Nabi bercanda juga. Nabi bercanda, banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu memang bercanda juga. Kalau makan korma itu Sayyidina Ali, itu korma biji-bijinya sama Sayyidina Ali ditaruh di depan Nabi semua. Candaan. Maka Sayyidina Ali, ya Allah, Rasulullah, habis banyak banget korma. Itu biji sampai segitu numpuk. Nabi jawabnya santai. Ente Ali, bijinya kagak ada sisa, dimakan semua. Bercanda tuh Nabi. Daripada ente Ali nggak ada bijinya, habis semua dimakan ya. Itu bercandanya Nabi. Pernah juga ada satu perempuan udah tua, udah sepuh. Ini datang kepada Rasulullah. Nah, kemudian udah sore juga. Ini gimana sih pulang ini? Ya udah, tenang aja kata Rasulullah. Nanti saya pinjemin anak onta. Kata perempuan itu, gimana ya Rasulullah, anak onta mana kuat, mana bisa nyampe ke kampung saya yang jauh. Nggak lama Rasulullah bawa, dikasih onta gede, saudara. Ya Rasulullah, katanya anak onta. Nah, ini kan anak onta. Gimana pun walaupun tua kan ini anak onta, kata Rasulullah. Iya benar. Emang anak tua ya kita kan. Kita dengan logika seperti ini, logika yang sifatnya manusiawi, kemudian juga ada bercandaan, maka ini lebih mudah untuk mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah dari jenis kita. Orang itu atau sesuatu itu bisa kumpul dan bisa bersenyawa, bisa kemudian menyatu kalau dengan satu jenisnya. Ya, jenisnya sama-sama manusia. Mencontohkan Rasulullah cara berkeluarga, cara minum, cara bergaul, itu sama-sama manusia. Cara makan, karena Rasulullah makan juga, dan Rasulullah minum, Rasulullah jalan ke pasar, berkeluarga juga. Bayangkan kalau yang diutus malaikat Israel lagi yang diutus buat nyontohin. Malaikat nggak makan, nggak minum, repot kita. Maka ini juga nikmat untuk kita. Allah mengutus seorang utusan dari jenis kita, maksudnya dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lain, yang sama dengan kita, yang mengajarkan apa-apa yang sifatnya manusiawi.
Maka sebagaimana kami menyempurnakan nikmat Ka'bah sebagai kiblat, maka hendaklah kalian mengingat nikmat kami, yaitu berupa risalah. Bagaimana kami mengutus seorang utusan yang dari golongan atau dari jenis kalian, sehingga mudah untuk mengikutinya. Ini kalau ta'alluqnya kepada ayat sebelumnya. Kalau ta'alluqnya kepada ayat sesudahnya, ayat 152 itu nanti ada fadhkuruni, maka hendaklah kalian mengingatku, kata Allah. Ini kalau ta'alluqnya kepada ayat sesudahnya, hendaklah kalian mengingatku, maksudnya sebagaimana aku ingat kepada kalian, wahai orang-orang Arab, maka hendaklah kalian ingat kepadaku. Sebagaimana aku mengingat kalian, wahai orang-orang mukmin, wahai pengikut Nabi Muhammad, maka hendaklah kalian ingat kepadaku. Maksudnya hadirin, orang-orang Arab itu kan pada masa itu bukan hanya orang Arab, tapi manusia pada umumnya saat itu ada di masa fatroh namanya. Fatroh itu kosong, kekosongan Nabi. Hampir kira-kira 500 tahun itu nggak ada Nabi. Nabi Isa, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, nggak wafat, nggak meninggal, Nabi Isa diangkat oleh Allah, ini kemudian kosong, nggak ada Nabi, nggak ada utusan yang memang Allah kirim buat ngebimbing manusia, itu nggak ada. Jadi kosong. Gimana orang kelas aja kalau kosong, acak-acakan. Pengajian dah. Pengajian nggak ada ustadznya. Ada yang pulang cepet, ada yang ya jadi berempat dah pas. Berantakan semua. Nah ini manusia tidak ada yang membimbing selama 500 tahun kurang lebih, itu masa fatroh. Manusia di masa kekosongan ini, tapi Allah masih ingat, oh iya butuh juga seorang yang nanti akan membimbing mereka. Allah ingat, sebagaimana Allah mengingat manusia yang saat itu sedang dalam masa kekosongan, tidak ada bimbingan, maka Allah kirimkan utusan. Itu saking Allah sayangnya, maka hendaklah kalian mengingatku sebagaimana aku mengingat kalian di masa fatroh tidak ada bimbingan, maka hendaklah kalian mengingatku karena sudah aku berikan seorang utusan. Nanti ada sifat seorang utusan di sini. Selain utusan di sini, selain utusan yang sifatnya sama dengan kita, karena dari jenis manusia juga, ini ada sifat lain seorang utusan Nabi Muhammad. Maksudnya adalah yatlu alaikum, yang membacakan untuk kalian ayatina, ayat-ayat kami. Yaqra'u alaikumul qur'ana bil amri wan nahi. Maksudnya utusan itu Nabi Muhammad, maksudnya membacakan kepada kalian Al-Qur'an bil amri wan nahyi, dengan perintah dan larangan. Sifat Rasul yang pertama, yatlu alaikum ayatina. Ini sifat para Rasul, pasti membacakan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Nah kita ini termasuk yang meneladani Rasulullah, meneladani jamaah para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Hifzul Amal bacain Merah Labid kan ya, ayat Al-Quran. Atau membacakan Al-Abror, tafsir Jalalain, ayat Al-Quran lagi. Atau pengajian-pengajian yang memang bukan tafsir, tetap semua sumbernya dari Al-Quran. Yang ngaji Safinah, yang ngaji Fathul Qorib, tetap itu membacakan ayat-ayat Allah. Karena di situ itu adalah turunan hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab itu turunan dari Al-Quran semua. Jadi sama juga itu membacakan kitab-kitab Allah. Adanya taklim ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh para Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, yaitu taklim atau belajar mengajar ini. Membacakan Al-Quran, perintah larangan disebutkan. Wa yuzakkikum, ini sifat Rasul yang kedua, yaitu membersihkan kalian. Yutahhirukum minadz dzunubi bitauhid, yaitu membersihkan kalian dari dosa-dosa bitauhidi, dengan tauhid la ilaha illallah, wasodaqoti, dan dengan sodaqoh. La ilaha illallah itu kalimat yang kadang disebut dengan kalimat thayyibah. Bisa yukaffiru dzunuba sab'ina sanatan. Itu bisa mencuci dosa 70 tahun. La ilaha illallah tuh. La ilaha illallah itu kalau kita ucapkan bisa menghapus dosa 70 tahun. Kalau kita mengucapkan dari hati yang tulus bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Diajak buat pegangan atau buat bersandar kepada selain Allah, enggak.
ada nih bang bos saya, pokoknya jaminan dia nggak mau, pokoknya la ilaha illallah, cuma Allah aja yang saya jadikan pegangan. Tulus, ikhlas dari hati, maka bisa menghapus 70 dosa, 70 tahun dosa. Itu la ilaha illallah. Nah, dikir-dikir kita la ilaha illallah itu bisa 100 ya, 100 itu bisa menghapus dosa-dosa. Kalau dosa kita udah kehapus semua, amin. Paling nggak dosa buat anak-anak kita nanti. Kalau kemis sudah kapus semua juga. Udah kehapus semua. Ya, ya terus kemisorannya dosa lagi kali. Kenapa Allah nggak tunjukkan ya? Karena supaya kita nggak belagu, nanti mentang-mentang lagi, mentang udah punya tabungan. Ada sebagian guru-guru Thariqah yang mengatakan bahwa la ilaha illallah atau Thariqah yang dibaca, yang diamalkan, diantaranya la ilaha illallah. Pasti dalam Thariqah itu ada la ilaha illallah, yang ada dzikir la ilaha illallah. Itu kalau dibacakan bisa menyelamatkan 40 rumah yang ada di samping kiri kanan yang baca itu. Nah, barangkali dari sini bahwa menghapuskan dosa dari si pembaca. Kalau yang membaca juga udah hilang dosanya, maka yang orang-orang sekitarnya itu juga bisa terbebaskan. Selain itu juga sedekah, sedekah di sini juga bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kira-kira rizkinya seret, itu biasanya karena dosa, saudara. Nah, dosa bisa dihapus diantaranya dengan sedekah. Maka sedekah itu menghapus dosa sekaligus melancarkan rizki. Sifat Rasul yang kedua yaitu membersihkan kalian dengan la ilaha illallah atau tauhid dan juga dengan bersedekah. Wa yu'allimukumul kitab, dan ini sifat Rasul yang berikutnya, mengajarkan kalian Alkitab. Dimaknai di sini, ditafsirkan di sini, yang dimaksud dengan Alkitab ma'ani al-Qur'ani, maksudnya makna-makna Quran. Makna-makna yang tersirat, yang sifatnya itu implisit ada dalam Al-Quran, ini juga diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama yang kemudian setelah itu mendapati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sayyidina Ali itu bilang Al-Fatihah aja kalau dikupas kemudian dijadikan kitab, suruh ngangkat 70 onta gak bakal kuat. Itu Sayyidina Ali bilang. Nah, terus kemudian setelahnya ada imam namanya Imam Khawas. Sungguh yang punya rahasia atau punya makna-makna tentang Fatihah itu Sayyidina Ali, diberikan paling banyak tentang Fatihah. Buat nafsirin Fatihah doang itu baru Fatihah. Mana-mana yang terkandung dalam surat-surat yang lain belum. Itu bisa bikin atau bisa jadi berjilid-jilid kitab yang kalau diangkut 70 onta itu nggak bakal kuat. Saking banyaknya mana-mana yang terkandung dalam Al-Quran. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Makna-makna Al-Quran seperti makna yang terkandung dalam ayat-ayat ahkam atau ayat-ayat hukum. Ini hukumnya puasa, kutiba alaikumusiyam, itu apa hukumnya, wajib. Kemudian aqimis sholah, mendirikan sholat, hukumnya apa. Kemudian wa minal laili fatahajjat, bi tahajud, hukumnya apa. Itu termasuk makna-makna. Kalau tadi membacakan ayat hanya sekedar membacakan ayat perintah dan larangan, tapi kalau di sini mengajarkan kitab, yu'allimul kitab, yu'allimukumul kitab, ini sudah mencakup maksud dari ayat itu, makna-makna dari ayat itu. Wal hikmata ayis sunnata, dan juga mengajarkan hikmah. Selain mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran, mana-mana yang terkandung di dalamnya, juga mengajarkan as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Karena memang hadirin, sunnah terhadap Al-Quran itu punya beberapa faedah atau fungsi. Ada yang fungsinya itu hadis, maksudnya sunnah itu hadis. Ada yang fungsinya sebagai muakkid atau penguat dari Al-Quran, penguat dari Al-Quran. Ada yang sebagai mufassil atau mentafsilkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran disebutkan wajibnya sholat, aqimis sholah, idulubi syamsi ila ghosaqil lail, atau ayat-ayat yang lain, aqimus sholah, wajib kalian mendirikan sholat. Maka dalam sunnah ada hukum-hukum rincinya, bagaimana itu caranya sholat, mulai dari wudunya, menutup aurat, menghadap kiblat, itu dirincikan bukan di Al-Quran tapi di sunnah. Oleh karenanya sunnah atau hadis punya fungsi, diantaranya adalah tafsil atau merincikan apa yang masih umum dalam Al-Quran.
apa yang masih global dalam Al-Quran dirincikan dalam Sunnah. Nah, Rasulullah mengajarkan ini, mengajarkan mana-mana Al-Quran, juga mengajarkan rincian-rincian Al-Quran atau penguat dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran dikuatkan lagi dengan Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini berikut sifat dari Rasul atau tugas dari Rasul, mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Bukan hanya tentang hukum, bukan hanya tentang sifat-sifat Allah, bukan hanya tentang cara-cara sholat, wudu, istinja dan lain sebagainya, tapi Rasulullah Nabi Muhammad Allah utus untuk mengajarkan apa-apa yang tidak pernah diketahui oleh kita. Maksudnya apa? Yu'allimukum al-akhbarul umamil madiyah, mengajarkan kepada kalian cerita-cerita umat terdahulu, wa qasasul anbiya, dan cerita-cerita para nabi, wa akhbarul hawadithil mustaqbilati, dan cerita-cerita atau kabar-kabar tentang peristiwa yang akan datang seperti kiamat, seperti mahsyar atau pertanggungjawaban mizan. Itu semua diceritakan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau Rasulullah menceritakan itu, maka Rasulullah melihat langsung, saudara. Melihat langsung. Karena ilmu yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, itu bukan hanya sekedar ilmu yakin. Kalau kita kan ilmu yakin ya. Amin ya Pak? Amin ya. Ilmu yakin itu minimal udah baca, udah ngaji, rapi ngaji, kita yakin itu ilmu yakin. Yakinnya karena ilmu. Namanya ilmu yakin. Kalau nggak ngaji, biasanya yakinnya setengah-setengah. Kenapa? Ya orang ikut-ikutan. Nggak ngaji soalnya. Sholat bang, sholat. Sholat apa? Tahu dah. Ikut-ikutan. Tapi kalau udah ngaji, yakin. Nih saya lagi sholat isya. Sholatnya 4 rakaat. Yakin syarat dan rukunnya saya laksanakan semua. Ini yakin bahwa ini yang dituntut. Itu namanya ilmu yakin, minimal itu. Ada yang namanya di atas itu ada yang namanya hakul yakin, ainul yakin, maaf, ada yang ainul yakin. Ainul yakin itu lebih tinggi lagi pengetahuannya. Ainul yakin itu ngelihat. Kalau ilmu yakin cuma dituntun nih sholat seperti ini, syarat dan rukunnya, atau misalnya dituntun nih yang namanya Ka'bah bentuknya kayak begini, Masjidil Haram begini bentuknya. Dari mana? Dari ajaran guru. Ilmu yakin. Yakin bang Ka'bah ada? Ada. Yakin bang sholat wajib? Yakin. Diajarin sama. Udah pernah bang ke Mekah? Belum pernah. Tapi yakin. Karena diajarin, namanya ilmu yakin. Tapi kalau sudah ainul yakin, selain diajarin, selain dari pengajaran guru, maka udah datang juga tuh ke Ka'bah, udah datang juga ke Masjidil Haram, namanya ainul yakin. Sholat bang, sholat. Tahu syarat dan rukunnya? Tahu. Gimana bang rasanya sholat? Rasanya sholat saya udah ngerasain dekat sama Allah. Itu namanya ainul yakin. Jadi sudah bisa benar-benar ain itu kan mata artinya. Sudah melihat nyata-nyata bahwa sholat itu memang wajib untuk setiap muslim, dan juga sholat itu menuntun muslim untuk tanha anil fahsyai wal munkar, untuk mencegah dari keji dan munkar. Nah yang lebih tinggi lagi namanya hakul yakin. Hakul yakin Rasulullah, para nabi lain kalau diberitakan melalui wahyu oleh Allah, maka bukan hanya sekedar cerita-cerita saja, tapi melihat langsung bagaimana mahsyar, bagaimana mizan, bagaimana siratal mustaqim, itu melihat langsung. Emang bisa Ustaz? Kan belum ada. Ilmunya Rasul beda, dan ilmunya Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Kalau kita kan ada kemarin, sekarang, besok gitu ya. Nah kalau ilmunya Allah, nah kemudian diwahyukan pada Rasul, ini udah nggak ada sekarang, besok, dan yang akan datang, udah nyatu semua. Dan namanya tahu benar-benar, udah tahu benar-benar, jadi tidak bisa diragukan lagi. Rasulullah mengabarkan ini berdasarkan penglihatan langsung dan mengalami langsung. Rasulullah itu menyaksikan langsung. Tugas para Rasul diantaranya mengajarkan perkara-perkara yang kita tidak tahu, kisah umat terdahulu, dan juga kisah tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat nanti, itu juga diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Allah mengutus Rasul
maka fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, bil lisani, dengan lisan, wal qalbi, dan dengan hati, wal jawarihi, dan dengan anggota badan. Fassolatu mustamilatun ala thalatha, maka yang namanya salat ini mencakup 3 itu. Ingatlah aku, fadhkuruni. Ta'alluqnya dengan ayat sebelumnya, fadhkuruni, maka ingatlah kalian. Bisa dikatakan seperti ini: wahai orang-orang, wahai manusia, aku mengingat kalian. Kasihan kalian dulu nggak ada yang bimbing. Aku mengingat kalian, kasihan selama 500 tahun. Itu masa benar-benar dalam masa yang degradasi moral, tidak ada moral sama sekali. Aku kasihan kepada kalian, maka aku utus seorang Rasul untuk nuntun kalian. Aku ingat kepada kalian. Oleh karena itu, ingatlah kalian kepada aku. Kata Allah gitu, fadhkuruni. Bagaimana mengingat Allah? Mengingat Allah dengan lisan. Mengingat Allah dengan lisan, ya zikir kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir lisan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, zikir lisan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zikir lisan juga. Yang bentuknya itu ucapan dari mulut kita, itu namanya zikir lisan. Zikir hati, wal qalb, zikir hati, Allah, Allah, Allah. Bisa juga zikir hati berupa ingatan kita bahwa semua yang kita terima dari Allah. Kita bisa ngaji Allah, kita bisa sehat ini masih enak, kacang dikunyah masih enak. Kan ada orang makan kacangnya mental apa? Ya kacangnya gojek dia gitu, kadang ke kiri, kadang kanan. Ini enggak, masih enak. Alhamdulillah, hati kita alhamdulillah, hati kita ucapan alhamdulillah. Allah semua yang bikin nikmat itu sempurna buat kita, namanya zikir hati. Dan zikir anggota badan. Anggota badan kita zikir. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Tangan dipakai buat ngambil duit di kantong, terus masukin ke kotak amal. Kaki dipakai buat jalan ke masjid, jalan ke majelis taklim. Namanya zikir nih, zikir anggota badan. Nah kemudian Syekh Nawawi Banten bilang yang mencakup semuanya, ini sudah benar-benar paripurna, sudah benar-benar sempurna, itu sholat hadirin. Sholat itu mencakup semua. Sholat mencakup zikir lisan, zikir hati, dan juga zikir badan. Badan kita diajak supaya berdiri sebagaimana kita berdiri di hadapan raja yang paling agung. Kita berdiri aja di hadapan raja atau di hadapan guru aja disetrap, kita takut. Nah ini diri di hadapan Allah. Pandangan mata kita benar-benar ke tempat sujud. Jangan dangak. Sholat sih dangak. Siapa jadwal besok ya? Nggak boleh, lihatnya ke tempat sujud. Posisi badannya benar-benar khusyuk. Khusyuk itu artinya teratur, nggak tinggal-tinggal, namanya khusyuknya badan seperti itu. Kalau badannya khusyuk, insya Allah hati juga tertata, nanti khusyuk juga. Waktu ruku itu juga zikirnya badan kita ruku, merendah di hadapan Allah. Kemudian waktu sujud makin rendah lagi, itu waktu sujud kita sujud 2 kali. Kenapa kita sujud 2 kali? Ini yang pertama, sujud sebagai perintah Allah. Kemudian yang kedua, sebagai rasa terima kasih pada Allah bahwa kita ditakdirin bisa sholat. Nggak semua orang bisa ngaji, saudara. Nggak bisa semua orang bisa sholat. Nah kita ditakdirin masih bisa sujud, dan itu syukur kita luar biasa. Dalam sujud kedua itu adalah ungkapan syukur kita. Sujud pertama memang Allah perintahkan sujud. Sujud yang kedua ini seolah-olah sebagai rasa terima kasih kita atau syukur kita. Ini kenapa ruku cuma 1, sujud 2. Yang kedua ini terima kasih, syukur bahwasannya Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang bisa sujud. Lagi pula hadirin, sujud itu Syekh Ihsan Jampes diantaranya mengatakan sujud itu coba akrab sama tanah. Ya besok kan yang jepit kita tanah itu. Dan tidak ada yang lepas dari siksaan pertama. Dalam kubur semua pasti ngalamin, kecuali para nabi. Nabi udah habis. Jamaah taklim nggak ada yang habis semua kan ya? Nggak ada habis. Para nabi bebas itu dari situ, dari jepitan tanah.
orang alim semuanya kena jepitannya. Wali juga kena jepitan tanah. Itu sisaan pertama tuh. Tapi jepitannya tanah kepada para wali, kepada orang soleh, kepada orang yang ngaji kayak kita gini nih, amin. Jepitannya itu kayak pelukannya seorang ibu kepada anak yang lama pergi dari dia. Jadi kenapa tanah itu meluk kita, jepit kita, nanti kangen. Lu yang dulu nyiumin gua mulu ya. Kapan bu nyium ini bu? Itu sehari berapa kali lu nyiumin gua? 28 kali. Satu rakaat kan dua kali sujud ya Pak? Satu rakaat 2 kali sujud. Nah kita berapa rakaat? 17. Berarti 34 kali kita ciumin itu. Jadi bumi atau tanah ini akrab sama kita, kemudian meluk kita, jepit, tapi jepitnya kayak jepitnya ibu kepada anaknya. Kemana aja neng? Udah saya tunggu-tunggu. Pelan jepitnya. Amin apa? Yang kagak pernah sholat kayak bocah minggat pergi ya, dibawa itu emas ibunya, dibawa sama dia. Kemana lo kemarin lo? Mana kagak inget gua, dijepit sama ibu itu yang kagak pernah sholat. Sholat adalah zikir kita secara jawari atau zikir anggota badan kita. Hatinya juga dalam sholat itu kita mengingat Allah. Hati kita waktu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengingat bahwa hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Lisan kita juga tentu semua bacaan-bacaan mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu semuanya zikir lisan. Singkatnya sholat ini adalah satu ibadah yang mencakup zikir lisan, hati maupun zikir anggota badan. Fal awwalu, maka yang pertama katasbihi wa takbiri, seperti tasbih dan takbir. Wathani, dan yang kedua maksudnya zikir hati, kal khusyu'i wa tadabbur qiraat, seperti khusyuk dan mengangan-angan atau merenungkan bacaan. Baca ayat-ayat apalagi Fatihah yang kita baca dalam surat ini, kita angankan, kita bayangkan, renungkan maknanya. Yang ketiga wathalithu karruku'i wasujudi, seperti ruku dan sujud. Ini semua zikir-zikir yang ada dalam sholat. Zikir lisan, hati, dan juga badan. Azkurkum, ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Bil ihsani, dengan memberikan kebaikan, warahmati wan nikmati, dan rahmat serta nikmat, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Janji Allah, kalau mau aku mengingat kalian, maka ingatlah aku. Kalau kalian mau terus diingat olehku, maka ingatlah aku. Ingat dengan cara sholat terutama, karena di situ sudah mengandung zikir lisan, hati, dan juga badan. Ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Bagaimana ingatnya Allah kepada kita? Ingatnya Allah kepada kita ini nikmat-nikmat yang udah ada dalam diri kita ditambahin lagi, ihsan namanya. Ditambahkan lagi dengan rahmat. Rahmat sayang. Rahmat itu sayangnya seseorang, cintanya seseorang kepada orang yang memang sudah nurut kepada dia dan sudah benar-benar dia sayangi, sudah benar-benar akrab dengan dia. Rahmat namanya. Rahmat itu sifatnya pemaaf. Orang yang sudah Allah berikan rahmatnya, maka kalau salah-salah dikit itu pasti akan Allah ampuni, karena ada rahmatnya Allah. Ibadahnya kurang-kurang, ada nggak khusyuk, sedekahnya juga kurang-kurang, ada sedikit minta balasan, sedekahnya Allah kapan lipat gandanya, ada yang begitu. Sedekah supaya dilipat gandakan sama Allah, besok dapat lebih banyak lagi. Kalau ada yang begitu-gitu, maka insya Allah diampuni sama Allah. Karena Allah juga menebarkan rahmatnya, memberikan rahmat untuk kita yang mengingat Allah. Kita yang mengingat Allah, maka akan diberikan kebaikan, diberikan rahmat, dan juga nikmat dunia akhirat. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Nikmati bitta'ah, maksudnya bersyukur akan nikmatku. Bitta'ah, caranya dengan taat, dengan sholat, sedekah, puasa, baik kepada orang tua, baik kepada sesama. Ini termasuk ketaatan.
Cara kita mensyukuri Allah, syukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah terima, yang sudah kita terima dari Allah. Ini kita caranya adalah dengan melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang Allah ridho kepada kita. Kan Allah senang, Allah ridho kalau kita punya rizki, kita bagi sama teman. Senang Allah, maka itu bagian dari taat. Allah ridho, Allah senang, kita sehat, kesehatan kita dipakai buat ngaji, senang dipakai buat zikir. Allah ridho, Allah senang, yang diberikan kepada kita berupa keluasan waktu, kelapangan waktu, ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang Allah ridho, sesuatu yang Allah suka, misalnya untuk silaturahim atau untuk hal-hal lain yang memang Allah ridho. Ketaatan-ketaatan di sini umum, boleh bentuknya ibadah murni seperti sholat, boleh bentuknya ibadah yang selain sholat, selain yang murni. Ingatlah kepadaku wala takfurun, dan janganlah kufur, janganlah kalian mengingkari aku, ingkar kepadaku, ayolah tatruku syukroha, maksudnya janganlah kalian meninggalkan syukroha, akan mensyukuri nikmat. Maksudnya wala takfuruni, jangan kufur nikmat, jangan kufur nikmat. Kafaro yakfuru kufron, itu arti aslinya menutup, hadirin, menutup. Kufur nikmat maksudnya nutup nikmat, nutup nikmat. Jadi pura-pura dikasih sama Allah sehat, pura-pura aja sholatnya kagak. Dikasih sama Allah kaya, pura-pura aja nggak pernah sedekah, ya pura-pura aja, pura-pura nggak tahu, padahal itu semua dari Allah, tapi ditutup sama dia, namanya kufur nikmat. Kufur nikmat ini juga ya di bagian akhir ini, di bagian ayat yang 152 ini dipesankan wala takfurun, maksudnya janganlah kalian kufur nikmat, mengkufuri nikmatku atau menutup nikmatku. Kalau kita nutup nikmat seolah-olah kita pura-pura nggak tahu, naudzubillah, maka Allah akan nutup lagi, tutup sama Allah nikmatnya, naudzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin, wallahu a'lam bissawab.